kemudian menceritakan itu kepada anak-anak gitu kan. Nah, ketika anak-anak merasa tertarik, dia akan menjadi penasaran. Ya. Jadi semacam itu gugah daya tarik mereka untuk suka. Ini memang prosesnya lama. Saya pernah melakukan riset kecil-kecilan tentang itu selama 3 tahun. Ya. Sepertinya anak-anak ini ya, saya terapkan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sepertinya mereka ini tidak tertarik sama sekali dengan sastra. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang sastra, pengajaran sastra di sekolah lebih tepatnya. Jadi tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi bapak dan ibu guru yang lemah atau kebingungan saat mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, spesifiknya tentang sastra gitu ya. Kenapa saya membuat video terkait dengan pembelajaran sastra di sekolah? Memang tidak pernah dipungkiri bahwa sangat lemah pembelajaran sastra di sekolah kita ini, sangat lemah. Itu tidak hanya akhir-akhir ini, bahkan sejak tahun 1950-an itu sastra sangat lemah untuk di sekolah ya. Sehingga kala itu pada 1950-an ya, kok 90, itu masih di dalam, kalau di dalam kesusastraan Indonesia itu masih pada tahapan majalah Sastra Horizon. Nah, kawan-kawan di majalah Horizon, Bapak Ibu, itu sudah gelisah memikirkan terkait lemahnya pembelajaran sastra di Indonesia, di sekolah, pembelajaran di sekolah ini sangat lemah terkait sastra ya. Sehingga sastrawan harus turun tangan, sastrawan masuk ke sekolah mengenalkan sastra, mengajari sastra ya. Jadi semacam itu, sehingga di rubrik majalah Sastra Horizon itu ada rubrik siswa bertanya, sastrawan menjawab ya. Bapak Ibu yang pernah membaca tentunya ingat ya, sastrawan menjawab atau sastrawan ke sekolah gitu ya. Nah, pada poin itu tentunya ini sudah menjadi kekhawatiran yang sudah sangat majemuk ya. Tidak hanya tahun-tahun yang 2010 ke atas ini, tidak ya, tapi sejak tahun 1950-an hal ini sudah terjadi. Mengapa? Ya, karena minimnya pengetahuan tentang sastra itu sendiri ya. Kemudian sastra itu tidak mengakar gitu loh, tidak mengakar ke jiwa anak-anak, ke jiwa peserta didik Bapak Ibu. Itu karena satu tadi, karena pengetahuan Bapak Ibu guru ini minim, sehingga mengajarkannya ini sangat membosankan. Nah, sehingga jiwa peserta didiknya itu juga bosan, jenuh, sehingga tidak tertarik sama sekali terhadap sastra. Jadi semacam itu. Nah, untuk itulah ketika ada ilmu sastra, sebenarnya ilmu sastra ini hanya untuk menjadi jembatannya ya. Misalnya karya sastra dengan ilmu sastra dengan pembaca, jadi ada 3 titik gitu ya, satunya di tengah gitu ya. Jadi gini, pada 3 titik ini karya sastra ya, kemudian ini pembaca. Ilmu sastra ini sebagai jembatannya di sini ya, ilmu sastra. Nah, terjadi kesalahkaprahan bahwa penerapan ilmu sastra ini hanya untuk resepsi saja, bukan resepsi menikah loh ya Bapak Ibu, tetapi
kalau Bapak Ibu mempelajari teori sastra tentang resepsi sastra lah, itu teori untuk membaca gitu ya, membaca karya sastra. Nah, jadi semacam itu kan ilmu sastra itu, kita tarik kembali, ilmu sastra itu dibagi menjadi 3 kategori. Jadi teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Nah, 3 poin ini ketika masuk di sekolah itu disampaikan kinerjanya, ya. Jadi tidak disampaikan bagaimana ketiga untuk menikmati karya sastra, tetapi anak-anak atau siswa-siswa itu diajari menerapkan 3 pilar ilmu sastra ini, ya. Sehingga ilmu sastra ini yang awalnya hanya untuk jembatan, anak-anak disuruh membangun jembatan, ya. Anak-anak disuruh membangun jembatan, ya akhirnya kan mereka merasa jenuh, Bapak Ibu. Jadi semacam itu lah. Sebenarnya kan fungsinya begini, Bapak Ibu yang membangun jembatannya, lah anak-anak tinggal jalan. Nah, satu contoh gini, Bapak Ibu membaca karya sastra, katakanlah membaca novelnya yang lebih kekinian dulu lah, jangan diberi, anak-anak diberi karya-karya yang berat. Kita bawa menuju Tireli gitu ya, atau Dewi Lestari, perahu kertasnya itu cukup ciamik untuk generasi-generasi anak-anak SMA gitu ya, tentang kisah cinta si Kugi gitu ya. Nah, dia yang kumel gitu ya. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu membaca kemudian menceritakan itu kepada anak-anak gitu kan. Nah, ketika anak merasa tertarik, dia akan menjadi penasaran, ya. Jadi semacam itu, gugah daya tarik mereka untuk suka. Ini memang prosesnya lama. Saya pernah melakukan riset kecil-kecilan tentang itu selama 3 tahun, ya. Sepertinya anak-anak ini, ya, saya terapkan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sepertinya mereka ini tidak tertarik sama sekali dengan sastra. Tetapi betapa mengejutkannya ketika mereka lulus, mereka menghubungi saya. Pak, saya sedang bersama Sapardi, saya sedang bersama Joko Pinurbo. Nah, saya sedang mengikuti seminar nasional, pengisinya Seno Gumira Aji Dharma. Kemudian ada juga yang menyatakan, Pak, jika ada luang, saya ada cerpen, ini di blog saya dikirimi tautannya. Sampai segitunya ya, padahal mereka kali pertama ketika di SMA gitu ya, mereka hanya saya beri cerita saja bahwa karya sastra ini begini, karya sastra ini begini, karya sastra ini begini, manfaatnya saya membaca karya sastra itu gini gitu. Ya kan. Lah, terus yang selalu dielu-elukan minimnya kesusastraan itu di sekolah, yang pertama kurangnya ada beberapa indikator ya yang dielu-elukan itu, ya. Dan memang realitanya memang begitu. Yang pertama, ini kurangnya kemampuan guru dalam bidang sastra, ya. Bapak Ibu kurang respect terhadap sastra lah. Kalau Bapak Ibu sendiri kurang respect, bagaimana dengan anak-anak? Ya, bagaimana cara respectnya ya, Bapak Ibu membaca karya-karya sastra sehingga Bapak Ibu ketika masuk di kelas itu bisa bercerita tentang karya sastra. Anak-anak, saya kemarin membaca buku ini loh. Anak-anak, saya kemarin membeli buku bagus kayaknya, ya. Nah, mereka diberi cerita-cerita semacam itu, ya. Memang dalam tempo yang lama, tetapi ke depan mereka memiliki respect dengan karya sastra. Jadi semacam itu. Kemudian hal yang dikeluhkan lagi, realitanya indikator yang lemah itu karena terbatasnya buku lah. Sebenarnya kalau poin 2 ini tentang terbatasnya buku, ini sudah tidak menjadi permasalahan di masa smartphone seperti ini. Saat ini Perpusnas sudah menggalakkan buku elektronik ya, yang bisa diunduh di iPusnas, ya. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi itu di Play Store atau di App Store.
kemudian mengajak anak-anak juga untuk mengunduh aplikasi itu ya, kemudian mencari buku karya sastra, puisi, cerpen atau novel. Jadi semacam itu. Nah, kemudian yang C, yang ketiga, rendahnya minat baca ini tidak bisa dipungkiri. Ya, ini sebenarnya poin yang sangat penting ya. Minat baca, indeks negara kita ini lemah di dalam hal ini. Ya, mengapa? Ya karena membaca tidak diajarkan di sekolah. Bapak Ibu juga tidak membiasakan membaca. Ya. Jadi permasalahannya di situ. Nah, ketika Bapak Ibu gurunya itu juga lemah membaca, bagaimana muridnya bisa suka membaca? Ya. Jadi semacam membaca ini bisa ditularkan semacam virus gitu, dengan bercerita, dengan ngomong tentang buku-buku gitu ya. Misalnya guru bahasa Indonesia membaca novel, kemudian ketemu dengan guru bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, bercerita, Pak, Bu, saya membaca buku ini, waduh bagus sekali ceritanya. Nah, itu akhirnya memang tidak akan ada respect kali pertama, tapi kali kedua, kali ketiga, dan kali ke-10 mungkin, oh nanti kalau sudah selesai baca saya pinjam ya, saya bacalah. Bagaimana tradisi membaca itu bisa terbangun di sekolah, itu yang penting ya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian karena tingkat indeks itu tadi, akhirnya pembelajaran sastra itu berkurang. Mengapa? Karena minat guru lebih tertarik dengan bahasa. Karena bahasa itu bisa dipelajari dalam beberapa kali membaca, dengan beberapa kali pemahaman, beberapa kali kemudian selesai. Nah, sedangkan kalau karya sastra, kalau tidak membaca terus karya-karya yang muncul yang banyak gitu ya, itu tidak akan terjadi upgrade informasi atau pengetahuan, sehingga lebih dipilih tentang bahasa gitu ya. Sehingga pembelajaran di sekolah lebih sifatnya ini apresiasi ya. Apresiasi ini lebih diarahkan ke reseptif. Jadi membaca, kemudian menafsirkan unsur intrinsik ekstrinsik, dicari sejarahnya, kemudian dicoba untuk mengkritiknya. Ini kegiatan reseptif, kegiatan yang membosankan. Nah, suatu ketika Bapak Ibu mencoba untuk produktif, apresiasi yang produktif. Jadi anak-anak disuruh untuk membacakan puisi, membacakan cerpen, kemudian dibentuk kelompok-kelompok, mereka diminta untuk musikalisasi puisi atau dramatisasi puisi. Hal-hal yang membuat sensor motorik mereka, kinestetik mereka itu bekerja. Nah, tentunya ini bisa membuat pembelajaran di kelas itu menarik. Nah, kalau sudah seperti itu nanti diarahkan kepada kritis, kegiatan apresiasi kritis. Jadi hanya sekedar produktif ya, tetapi sampai ke kritis. Jadi produktif tidak hanya itu saja ya. Bisa juga dengan kegiatan menulis kayak gitu ya. Ada beberapa sekolah yang sekarang sudah menerapkan siswa dan guru menulis. Man 1 Mojokerto itu sudah beberapa kali menerbitkan buku di penerbitan KKL yang saya pandegani gitu ya, dan juga ada Man 2 Mojokerto, dan masih banyak sekolah SMA Puri dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini jadi setelah itu sebenarnya produk itu diajak juga ke wilayah kritis, tapi dengan catatan apresiasi kritis ini Bapak Ibu menerapkannya setelah anak-anak ini sudah merasa dekat dengan karya sastra. Jadi semacam itu, jangan sampai dipaksakan. Nanti kalau dipaksakan anak-anak jenuh. Pada titik kejenuhan tentunya mereka tidak akan mencintai. Bagaimana sih cinta itu? Ya kan? Kan dari Tresno Jalanan Songko Kulino begitu kan kalau menurut orang Jawa. Nah, seperti itulah. Nah, terus kalau sastra ini dikesampingkan, kita harus menengok kembali bahwa tujuan pendidikan itu apa. Tujuan pendidikan kita itu adalah memperbaiki akal budi gitu kan, mencetak karakter-karakter yang baik, yang bagus, yang berwibawa kayak gitu kan.
jadi berkepribadian unggul kayak gitu kan, itu fungsi pendidikan. Jadi kalau sastra dikesampingkan itu tidak bisa. Mengapa? Karena sastra itu bisa membentuk karakter. Bapak Ibu bisa menengok sejarah Jepang beberapa tahun yang lalu ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom. Ya, pemimpin Jepang yang digerakkan apa pertama? Profesor-profesor itu dikumpulkan. Ya, mereka ditaruh di pendidikan dasar. Mereka mengajar anak-anak kecil, profesor-profesor itu yang diajari tentang membaca, kesusastraan, bermusik, dan juga seni rupa. Kalau seni rupa di sana itu kan berbentuk kaligrafi gitu ya, semacam apa itu namanya, huruf kanji, haragana atau apa gitu ya. Ya itu huruf-huruf klasiknya Jepang itu diajarkan di pendidikan dasar. 10 tahun ke depan anak-anak SD ini sudah SMA. Jadi setelah SMA mereka sudah perguruan tinggi kan, 10 tahun ke depannya ya kan, mereka sudah membangun Jepang sehingga Jepang setelah hancur 10 tahun sudah terbangun. Ya, sangat mengerikan bukan? Dalam tempo 10 tahun sesuatu yang nol, yang berantakan bisa terbangun kembali melalui kesusastraan, membangun karakter ya. Jadi semacam itu. Bahkan Pramudia Anantatur, salah satu sastrawan Indonesia yang hampir saja menerima Nobel dunia, tidak mendapat Nobel karena beliau wafat terlebih dahulu. Nah, Pram mengatakan setinggi-tingginya pendidikan tidak akan ada gunanya tanpa membaca karya sastra. Pram mengatakan semacam itu. Mengapa? Karena karya sastra itu bisa membentuk karakter ya. Jadi kalau pendidikannya tinggi, karakternya kurang baik ya, mau jadi apa ya. Jadi semacam itu Bapak Ibu. Jadi biasakan Bapak Ibu berkenalan dulu dengan sastra, kemudian ditularkan ke anak-anak, niscaya semacam itu. Begitu juga ketika anak didik saya, mahasiswa dan mahasiswi saya harap untuk ketika membaca video, menonton video ini, kalian terpantik untuk membaca karya sastra. Cukup itu yang perlu saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.